Kenapa sih? Pas mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, untuk memenuhi tugas PPG ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Haji Nurjaman sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi, Pertanyaannya agak banyak, mohon maaf ya Pak. siap. Satu, pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Bapak sebagai wakil kurikulum, bagaimana cara mengajar guru di sekolah kita? Baik, saya akan kemukakan bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh dewan guru, baik itu pembelajaran secara industri, ya, pengembangan industri kelas yang melalui pengembangan sinkronisasi kurikulum sehingga banyak perkembangan yang pesat di SMK Dharmakusuma ini, terutama dalam hal pengembangan proyek real antara kolaborasi antar mapel, kemudian guru sudah mulai bisa menerapkan pembelajaran industri di kelas. Salah satu itu pengembangan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh guru pada saat ini, sehingga pembelajarannya real time sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dikaitkan dengan motivasi belajar anak, apakah itu membantu meningkatkan motivasi anak di zaman pasca pandemi yang motivasi belajarnya semakin menurun? Adanya minat dan bakat yang kita awali sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran awal tahun yang kegiatannya tatap muka langsung, sehingga anak langsung disaring melalui minat dan bakat, sehingga dewan guru atau tenaga pendidik sudah mampu menguasai paradigma baru dalam hal terutama perubahan sebelumnya daring ke tatap muka, sehingga sangat cepat gitu ya tanggap gurunya dalam hal memotivasi, memfasilitasi terutama anak-anak peserta didik dalam rangka membangun pembelajaran yang baru, terutama pada saat setelah pandemi COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah motivasinya semakin hari semakin membaik dan semakin bagus. Anak-anak semakin ceria dan bahagia di kelas, dan juga terutama saat mereka mengikuti pembelajaran proyek bersama dewan guru. Seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan minat baca anak-anak yang memang agak sulit ketika disuruh membaca gitu. Betul. Dalam hal ini apakah perkembangannya seperti apa sampai saat ini, setelah memang kita ada program literasi ya setiap pagi. Dorongan literasi ini memang kita programkan melalui program literasi sekolah, pojok-pojok baca, kemudian juga program literasi pagi, tapi sekarang lebih mengarah kepada proyek sehingga memancing anak untuk membuka cakrawala literasi. Itu cara paling tepat bagi kita dewan guru untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita sadari betul bahwa peserta didik di zaman sekarang atau mungkin di era sekarang, anak-anak sulit untuk mengembangkan diri dalam hal minat baca. Hal yang paling kita dorong untuk dewan guru atau seluruh tenaga pendidik dalam hal mengajar, yaitu dengan cara memodifikasi pembelajaran teaching factory, sehingga muncullah problem solving yang harus mereka cari. Secara tidak langsung mereka dituntut untuk mencari bahan dan sumber materi yang mendukung pembelajaran mereka atau penunjang
apa yang dituntut dalam hal pembelajaran oleh gurunya. Itu hal yang paling awal kita atasi. Yang paling utama ya program, salah satunya program Jumat, apa Oh, ya, sandro. sandok Jumat, kemudian juga literasi awal pembelajaran, pojok baca gitu ya. Memang itu tidak semaksimal seperti kita membuat sebuah problem solving atau sebuah pembelajaran berbentuk permasalahan, sehingga anak dituntut membuat sebuah banyak referensi gitu ya. Itu sih salah satu utama kita untuk memancing anak mau membaca, salah satunya. Kita pertanyaan selanjutnya. Uh, ini kaitannya dengan uh, karakter metode yang digunakan untuk pembelajaran oleh para guru yang saat ini sedang dituntut untuk pembelajaran berbasis HOT, literasi numerasi. Nah, jika kita lihat dari kesiapan guru maupun peserta didik, menurut pandangan Bapak seperti apa guru dan peserta didik kita? Baik. Pandangan kami sebagai kurikulum dalam hal penerapan kurikulum dimulai dari penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara utama pendekatan karakter di materi HOTS ini kan peserta didik harus mempunyai daya thinking, Heidegger's thinking dalam hal pemahaman literasi, numerasi, dan juga pemahaman konsep yang tinggi sehingga mampu membaca problem di masa depan. Intinya ke sana. Jadi yang saya tanggapi, guru-guru ini mampu menguasai secara bertahap, adapun kelemahannya yaitu tadi yang saya sampaikan, kekuatan pemahaman literasi anak yang perlu terus diasah, sehingga penerapan HOT atau Higher of Thinking ini lebih pada penguasaan kelas gitu ya, penguasaan pembelajaran di kelas, kemudian juga penguasaan materi pembelajaran yang dikuasai dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda dalam hal penerapan pembelajaran. Jadi satu peserta didik atau satu kelas itu tidak menerapkan hanya satu metode, karena pendekatan itu tidak mungkin secara maksimal HOT ini bisa dijalankan. Jadi harus dengan berbagai model, mungkin dengan saintifiknya, atau ada mungkin PAIKEM masih dipakai, ataupun dengan salah satunya tadi dengan membuat kelas industri. Itu yang membuat minat baca anak dan juga pendalaman HOT semakin meningkat dan semakin baik. Kalau dikaitkan lagi dengan digitalisasi saat ini, terus dikaitkan dengan proses pembelajaran, menurut Bapak bagaimana? Peran digital sangatlah penting pada perkembangan pembelajaran di era 4.0, bahkan mungkin sudah 5.0 ya, udah lebih daripada tuntutan kepada guru terutama dalam hal pengembangan pembelajaran, karena tuntutan ini sangat penting didukung bagaimana guru mampu beradaptasi dengan digital gitu ya, atau bidang IT, sehingga sekolah membentuk tim digital atau pengembangan ITC di sekolah, sehingga guru-guru mampu bisa berkolaborasi, beradaptasi dengan materi-materi ajar yang mungkin perlu diadaptasi dengan sistem digital atau sistem teknologi. Pendekatan updating teknologi alat juga perlu dikuasai, sehingga alat-alat yang digunakan praktikum, baik itu di laboratorium, RPS, ataupun di kelas, mereka perlu ada updating teknologi, sehingga kami menghadirkan guru-guru tamu dari industri, kemudian juga pengembangan
workshop gitu ya. Itu tujuannya itu yaitu untuk mengupdate teknologi yang masa kini yang guru-guru mampu terus mengubah dan terus bersinergi dengan perkembangan teknologi masa kini, sehingga di SMK Dharma Kusuma mampu berdaya saing. Artinya lulusan-lulusannya pun nanti ketika pembelajaran ini sesuai dengan paradigma perkembangan perkembangan teknologi terbarukan, sehingga nanti anak-anak pun mendapatkan pembelajaran yang menarik. Itu yang kami terapkan dan kami evaluasi setiap kali setelah kegiatan evaluasi pembelajaran atau penggunaan asesmen dan lain-lain, seperti itu. Sehingga betul-betul peran digital ini sangatlah penting, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan pemanfaatan teknologi tadi, yang memang ada sisi negatif, salah satunya profesionalisme dalam menggunakan teknologi tersebut. Karena kasusnya terkadang ada peserta didik yang jadinya malah membuka sesuatu yang lain. Betul. tidak belajar gitu. Iya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Satu, sebelum kita melakukan proses pembelajaran yang menggunakan digital atau mungkin menggunakan teknologi atau media sosial atau platform pembelajaran, sehingga saat pembelajaran dimulai di kelas, guru-guru perlu membuat sebuah identifikasi pembelajaran dulu, di mana identifikasi ini mampu mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan pemahaman anak tentang teknologi, terutama ya media sosial. Misalkan contoh ketika kita menggunakan media TikTok atau Instagram atau YouTube, sehingga ketika kita recording video, nah di sini kan ada namanya iklan, dan kita jelaskan dulu ya betul iklan-iklan yang tidak mendidik gitu ya saat mereka membuka YouTube. Nah itu perlu ada identifikasi sehingga anak-anak ini difilter dulu sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu langsung to the point kepada digital, maka yang terjadi seperti tadi yang disampaikan, tidak terfilter, karakter anak malah semakin memburuk. Nah ini SDM-nya belum siap menghadapi teknologi. Ya, di sisi lain juga pengembangan pendekatan karakter itu sangat penting dari segi religiusnya itu. Jadi sebelum menggunakan media pembelajaran, salah satunya mungkin audio, video, visual, ya salah satunya mungkin media sosial ya Pak ya. Ya itu yang paling mungkin harus diidentifikasi, membuat lembar identifikasi diri dulu gitu, kemudian membuat kuesioner dulu, sehingga kita bisa menganalisis berapa banyak sih anak-anak kita di kelas yang mampu menguasai dan bisa menerapkan. Dan juga mungkin monitoring yang paling penting. Mungkin kita hanya bisa monitoring di kelas, tapi nanti pun efek dari itu harus dievaluasi, sehingga dikaji ulang apakah metode itu cocok atau tidak. Ada yang mungkin tidak bisa cocok, ada yang bisa cocok. Ini tergantung bagaimana guru itu terus memfasilitasi dan tidak membiarkan si anak hanya secara mandiri saja gitu. Jadi kalau menurut kami untuk digital itu perlu ada pendampingan khusus. Salah satunya guru mampu beradaptasi awalnya, sehingga anak-anak itu terarah pembelajarannya. Jangan sampai ditugaskan misalkan untuk mencari referensi apa, ternyata si anak membuka browsing yang lain misalkan. Nah, itu ya kalau tidak dimonitori dengan benar, itu paling penting, sehingga tujuan pembelajaran pun harus disampaikan ke anak. Biasanya nanti ada review atau ada reviewer dari hasil, misalkan ada project misalkan direview ulang, kemudian dievaluasi.
biasanya ada realisasi dari hasil pembelajarannya, nanti kita lihat itu kan berapa persen atau berapa disampaikan pada, dan kalau bisa diedukasi dengan teman sejawat atau guru sejawat nanti di luar pembelajaran bagaimana konsepnya sama atau tidak, atau teraba pembahasan itu. Seringkali kita melaksanakan perkumpulan yang sifatnya sederhana di ruang guru ya, di ruang di luar pembelajaran setelah kita bertugas mendampingi anak-anak. Terutama tidak ada batasan dalam hal pendampingan. Jadi setelah kita ada waktu kosong ketika mereka sudah di rumah pun mungkin kita pantau bagaimana perkembangan pembelajaran. Salah satunya yaitu menguatkan dan menerapkan kemandirian bagi anak juga. Itu sih. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya, siap. Sekarang ini peserta didik setelah pasca pandemi dengan kebiasaan mereka yang di rumah dengan santai dan segala macam, sehingga ada beberapa peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi, jadi agak sedikit terlambat. Betul. Program Bapak sebagai wakakurikulum untuk menanggulangi hal ini salah satunya apa? Baik, beberapa banyak program yang kita lakukan untuk memfasilitasi peserta didik pada saat sebelum pelaksanaan tatap muka, yaitu pertama adanya pembelajaran tambahan atau yang disebut dengan penguatan pembelajaran ya, baik itu secara mandiri gurunya, kemudian juga pembelajaran praktikum lebih banyak dibandingkan teori, supaya pendekatan-pendekatan yang real lebih diutamakan. Kemudian juga kita bahkan mengurangi penugasan ke anak sehingga tidak berdampak kepada anak semakin stres, semakin jenuh dalam hal pembelajaran. Jadi dirubah ke dalam proyek, sehingga yang pendekatan program ini salah satunya adalah teaching factory, kemudian juga penambahan media digital, pembelajaran yang mandiri untuk anak seperti platform-platform yang mudah dikuasai oleh anak peserta didik, kemudian juga beberapa aplikasi yang dibuat secara modular di dunia yang luar biasa. Kemudian juga kegiatan yang sifatnya mungkin bukan remedial ya, tapi kurikulernya gitu kan. Itu yang kurikuler yang lebih pendukung ya, pendukungnya gitu ya. Itu ya, selain daripada, karena kan sekarang itu ada P5 ya, budaya kerja gitu. Jadi penambahan itu menguatkan anak-anak semakin cepat dibandingkan kita memberikan modul. Tapi juga kita juga menyiapkan modul-modul secara digital, kemudian juga modul-modul ajar agar anak ini juga mempercepat pembelajarannya sehingga tidak ada istilah ketertinggalan dalam hal pembelajaran. Konsep ini dilakukan secara cepat dan terprogram di sekolah ini sehingga guru-guru mampu secara cepat menguasai, dan anak-anak ini tidak ada istilah keterlambatan dalam pembelajaran. Ada kesulitan memang, kesulitannya adalah ya itu beradaptasi dari awal pandemi sehingga masuk ke dalam tatap muka. Kebiasaan-kebiasaan itu yang terus dirubah penerapannya dengan secara pendekatan melalui program-program penguatan oleh guru, BK, bagian konseling, jadi wali kelas, ketua program studi, semuanya bersatu padu dalam hal satu program, proyek kita tangani secara bersama-sama. Jadi tidak ada proyek yang satu guru dilakukan sendiri. Jadi kolaborasi gitu. Seperti misalnya perawat kolaborasi dengan berbagai guru-guru yang lain. Itu salah satu mungkin cara efektif untuk mengurangi keterlambatan dan mungkin mengatasi keterlambatan. TEPA, KWU, kewirausahaan plus penguatan pendekatan P5
ditambah dengan budaya kerja yang sudah real time sesuai dengan mendatangkan guru industri, itu lebih cepat. Salah satunya ya instruktur, itu yang paling cepat untuk penguasaan materi dibandingkan dengan kita memberikan hanya sekedar pembelajaran